Halo, nama saya Marcel Lilianawati, SPMM. Hari ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dalam rangka tugas akhir sertifikasi CCLE oleh Beranda Hukum Indonesia. Judul dari makalah saya adalah Analisa Pola Kepemilikan Saham 50-50 di dalam keperseroan terbatas. Latar belakang dari makalah ini adalah yang pertama, bahwa bentuk usaha badan usaha perseroan terbatas adalah badan usaha yang paling banyak terjadi di Indonesia, dan pemilihan atas bentuk badan usaha tersebut diantaranya karena PT itu mempunyai beberapa keunggulan, yaitu satu, status badan hukum sehingga mempunyai kemudahan dalam menghimpun modal, kemudian juga bisa menerbitkan saham untuk menarik modal dari publik maupun dari investor. Kedua, perseroan terbatas memisahkan harta pribadi pemilik dari aset dan kewajiban perusahaan sehingga perseroan terbatas memiliki kepastian perlindungan hukum bagi pemiliknya. Keempat, keberlangsungan dari operasional perseroan terbatas tidak terpengaruh oleh perubahan kepemilikan saham, sehingga kelangsungannya bisa lebih lama dan lebih stabil. Nah, dalam proses pendirian usaha bersama seringkali diawali dari hubungan pertemanan maupun hubungan kekeluargaan. Nah, bila usaha bersama ini hanya melibatkan dua orang, maka ada dua jenis pola kepemilikan saham yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu salah satu pihak berdiri sebagai mayoritas, yaitu salah satu pihak mempunyai saham lebih dari 75%, sehingga pihak tersebut mempunyai suara yang bersifat mutlak pada saat pengambilan keputusan di dalam perseroan. Yang kedua, adanya rasa sungkan bila salah satu pihak menjadi pemegang saham mayoritas dapat mengakibatkan terjadinya pola kepemilikan saham 50-50 atau 50-50. Nah, hal ini mungkin bisa terjadi jika kedua belah pihak mempunyai kemampuan modal seimbang dan peranan yang seimbang di dalam pengelolaan perusahaan. Jenis yang ketiga adalah salah satu pihak mempunyai saham yang lebih tinggi daripada yang lainnya tetapi tidak mencapai 75% sehingga suaranya juga tidak mutlak. Nah, perumusan masalah dari makalah ini ada tiga, yaitu yang pertama, apakah kelebihan dari pola kepemilikan saham 50-50 di dalam perseroan terbatas? Yang kedua, apakah kelemahan dari pola kepemilikan saham 50-50 di dalam perseroan terbatas? Yang ketiga, apakah resiko dan konsekuensi hukum yang mungkin tertimbul dari pola kepemilikan saham 50-50 di dalam perseroan terbatas? Tujuan penelitian ini untuk menjawab tiga hal tadi, yaitu kita perlu mengetahui kelebihan pola kepemilikan saham 50-50 di dalam perseroan terbatas, kemudian mengetahui juga kelemahan dari pola kepemilikan saham 50-50. Yang ketiga, mengetahui resiko dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dengan pola kepemilikan saham 50-50 di dalam perseroan terbatas. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, hak dan kewajiban pemegang saham di dalam perseroan terbatas. Yang kedua juga menambah pengetahuan dari pola kepemilikan saham 50-50 di dalam perseroan terbatas ini, apakah ada konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Pada bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka. Semua tinjauan pustaka ini didapat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, yang mana definisi dari perseroan terbatas juga diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 2007,
yang dijelaskan sebagai berikut. Perseroan terbatas, selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 40 2007 ini sudah mengandung semua hal mengenai peraturan pelaksanaan secara detail mengenai perseroan terbatas. Di antaranya dijelaskan juga mengenai apa itu saham, kemudian klasifikasi saham, dan juga organ dari perseroan terbatas yang sangat berhubungan dengan analisa dari makalah ini, yaitu tentang rapat umum pemegang saham. Pada bab 3 adalah mengenai pembahasan analisa dari pola ini. Pola kepemilikan saham 50-50 biasanya itu dimulai dari perencanaan dari pemegang saham untuk memulai kegiatan usahanya. Nah, jenis badan usaha yang dipilih adalah perseroan terbatas, dan kedua belah pihak menyepakati nilai besaran masing-masing pihak. Dalam studi kasus analisa ini, penulis mengambil contoh kedua belah pihak memutuskan memiliki saham dengan besaran sama besar, yaitu 50% dan 50%, tanpa ada klasifikasi saham khusus, serta keduanya memiliki saham dengan hak suara. Berdasarkan asumsi tersebut, hak masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemegang saham berhak hadir di dalam RUPS. Yang kedua, memilih dan dipilih sebagai direksi perusahaan. Ketiga, memilih dan dipilih sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Keempat, menerima dividen sesuai dengan besaran saham yang dimilikinya. Kelima, menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Keenam, menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Adapun kewajiban dari masing-masing pemegang saham adalah setiap pemegang saham wajib melakukan setoran modal sesuai dengan besaran modal disetor yang tertulis di dalam akta pendirian perseroan terbatas. Setelah itu dilakukan, barulah pemegang saham ini mempunyai hak sesuai yang dijelaskan di atas. Apabila kewajiban ini belum dipenuhi, maka pemegang saham belum bisa menerima haknya. Kelebihan dari pola kepemilikan saham 50-50 adalah yang pertama, masing-masing pihak bisa mempunyai rasa adil karena saham dibagi sama besar di antara para pemegang saham. Yang kedua, hak suara yang sama. Jika tidak diatur di dalam anggaran dasar, maka kedua belah pemegang saham mempunyai hak suara yang sama di dalam RUPS. Hal ini menimbulkan rasa seimbang dan nyaman bagi kedua belah pemegang saham. Kelemahan dari pola kepemilikan saham 50-50 adalah yang pertama, kuasa yang sama besar. Dikarenakan besaran saham yang sama besar, maka kuasanya juga sama besar. Nah, jika ada salah satu pihak yang tidak setuju atas suatu hal, resikonya adalah ini bisa mengakibatkan terjadinya deadlock atau status quo karena tidak ada keputusan yang bisa diambil. Jika perusahaan perlu mengambil sebuah keputusan yang penting, maka perlu diadakan rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, jika salah satu pemegang saham menolak hadir di dalam RUPS, maka resikonya RUPS tidak memenuhi quorum dan RUPS atau RUPS LB tidak dapat diselenggarakan. Yang ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat di dalam RUPS, maka keputusan rapat tidak dapat diambil secara musyawarah dan mufakat. Apabila hal tersebut terjadi, maka pengambilan keputusan di dalam RUPS harus dilakukan dengan voting. Nah, apabila dilakukan voting dan kedua belah pihak sama-sama bersikukuh dengan pendapatnya, maka akibatnya RUPS juga tidak bisa mengambil keputusan atau disebut dengan deadlock.
Resiko dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Ini saya bedakan menjadi 3 hal, saya klasifikasikan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah jika salah satu pemegang saham meninggal dunia. Jika salah satu pemegang saham meninggal dunia, maka saham akan beralih kepemilikannya kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia. Apabila ahli waris hanya 1 orang, maka ahli waris juga akan mempunyai hak yang sama, yaitu 50-50 dengan pemegang saham lainnya. Masalah mungkin timbul apabila ahli waris tidak mengetahui secara persis kegiatan usaha yang diterimanya sebagai waris, sehingga dia juga tidak mempunyai visi dan misi yang sama dengan pemegang saham yang satunya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan terjadinya dispute karena tidak sepaham atau mempunyai pendapat yang berbeda di dalam pengambilan keputusan. Opsi yang dapat diambil dalam situasi ini antara lain yaitu yang pertama opsi buyout. Pemegang saham lama menawarkan untuk membeli saham milik almarhum yang kemudian turun waris kepada ahli warisnya. Pada perusahaan tertutup, opsi buyout akan lebih mudah dilakukan jika pada saat pendirian perusahaan juga telah disepakati nilai buyout apabila salah satu pemegang saham bermaksud membeli atau menjual sahamnya. Jika nilai ini belum disepakati sejak awal, maka pemegang saham lama dapat menggunakan jasa appraisal untuk menilai valuasi aset dan nilai bisnis dari perseroan tersebut sehingga dapat menentukan nilai jual beli sahamnya. Kedua, jika salah satu pemegang saham tidak hadir di dalam RUPS. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 86 Ayat 1, disebutkan bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Dalam hal ini, karena kedua belah pemegang saham mempunyai jumlah besaran saham yang sama yaitu 50-50, sehingga bila salah satu pihak tidak hadir di dalam RUPS, quorum tidak dapat terpenuhi. Nah, apabila quorum tidak dapat terpenuhi, maka opsi yang dapat diambil dalam situasi ini adalah yang pertama, dilakukan pemanggilan RUPS kedua. Pada pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai quorum. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 Ayat 4, RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Nah, dalam konsep pemegang sahamnya mempunyai besaran saham yang 50-50, apabila RUPS kedua dilakukan, maka dengan kehadiran salah satu pemegang saham saja, RUPS kedua dapat dilangsungkan. Nah, yang menjadi catatan adalah pemanggilan RUPS kedua dan ketiga harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan. Dan sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 86 Ayat 9, RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahulunya dilangsungkan. Agar RUPS kedua yang dilangsungkan ini sah, maka penting bagi pemegang saham untuk mengikuti peraturan ini. Ketiga, pengambilan keputusan di dalam RUPS. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 87 Ayat 1, keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, apabila kedua belah pihak yang mempunyai saham sama besar 50-50 ini tidak sepakat, maka musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilaksanakan. Opsi berikutnya adalah dilakukan pengambilan keputusan dengan metode voting. Nah,
Di dalam UU nomor 40 tahun 2007 juga diatur bahwa syarat dari keputusan yang sah yaitu lebih dari 1/2 dari jumlah suara yang dikeluarkan perseroan terpenuhi sehingga keputusan juga dapat diambil. Dalam hari ini, karena kepemilikan sahamnya 50-50, kedua belah pihak tidak sepakat, maka syarat dari pengambilan keputusan dengan metode voting pun tidak terpenuhi. Apabila hal ini berlangsung berlarut-larut, maka dapat mengganggu operasional perusahaan, menimbulkan ketidakpastian atas keberlangsungan usaha dari perseroan. Situasi ini bisa menyulitkan kedua belah pihak dan ini yang disebut dengan deadlock. Opsi yang dapat dilakukan adalah melalui mediasi dengan menunjuk mediator atau melalui gugatan perdata di pengadilan negeri. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari analisa pola kepemilikan saham 50-50 di dalam perseroan terbatas yaitu bahwa resiko dispute yang ditimbulkan itu cukup tinggi sehingga dapat mengakibatkan berakhirnya kerjasama dan kegiatan usaha juga berakhir. Nah, pola kepemilikan saham 50-50 ini dapat terjadi jika pemegang saham mempunyai kemampuan modal yang setara. Latar belakang hubungan pertemanan atau persaudaraan juga dapat menimbulkan rasa sungkan jika salah satu pihak mengambil komposisi jumlah saham yang lebih besar daripada jumlah pemegang saham lainnya. Tetapi karena resiko dispute-nya cukup tinggi, penulis menyarankan sebisa mungkin pola kepemilikan saham 50-50 ini dihindari. Para pemegang saham perlu memahami aturan-aturan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 40 tentang perseroan terbatas, dan saran dari penulis adalah pola kepemilikan saham yang salah satu pihak setidaknya lebih tinggi atau mungkin bisa 51-49 di mana salah satu pemegang saham mempunyai 51% dan pemegang saham lainnya 49%. Hal ini bisa menghindari terjadinya deadlock dan juga potensi dispute lebih kecil dibandingkan dengan pola kepemilikan saham 50-50. Baik, demikian adalah presentasi dari makalah saya. Terima kasih.